Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah, ini mohon maaf terakhir kurang jelas, mungkin ketua kelas lupa mengisi tinta spidol. Ya, mohon maaf kepada jemaah, mungkin dari jauh kurang kelihatan. Ya, nanti kita bacakan saja. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di jilid 1. Di pertemuan yang ke-32 ini kita sudah masuk kepada pasal yang ke-8, yaitu tingkatan din. Kita di halaman 89. Ya. Din itu bahasa Arab, bukan bahasa kita. Ma huwa din? Din itu apa sih? Din itu terambil dari kata dana, yadinu, dinan. Nah, itu tasrifnya seperti itu. Ya. Artinya ata'ah, sebuah ketaatan, kepatuhan. Itu artinya din. Orang Indonesia mengartikan din itu sebagai agama. Sedangkan agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Agama. Agama artinya tidak kacau. Jadi orang yang beragama, dia akan terarah, dia akan teratur, dia tidak akan kacau. Nah, itu tentang agama. Agama dari bahasa Sanskerta, sedangkan din itu dari bahasa Arab. Nah, din itu, orang yang dalam beragama itu, khususnya beragama Islam, itu akan menaiki tingkatan-tingkatan. Ya. Persis seperti anak tangga. Tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga. Nah, baru sampai di puncak. Nah, itu yang mau kita bahas pada malam ini, tingkatan din. Bicara din, bicara agama yang hak, yang diridhoi Allah cuman satu. Ya. Di antara agama yang banyak, yang diridhoi Allah cuman satu.
Dalilnya Ali Imran surah yang ketiga ayat 19, ya, ayat 19, dan nanti dilanjutkan ayat 85, ya, surah 3 Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Ya. Kita ke ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mafhum mukhalafahnya atau pengertian sebaliknya, selain daripada Islam itu tidak hak. Ya, mohon maaf kalau sampai nanti kajian ini ke agama lain, ini bukan penistaan agama. Menurut kacamata Islam, agama yang benar hanya Islam. Selain pada Islam salah. Ya. Agama yang lain juga berhak mengatakan begitu. Masing-masing agama mengatakan agamanya lah yang paling benar, agama yang lain salah semua. Nah, jangan katakan Islam radikal ketika mengatakan hanya Islamlah yang benar, hanya Islamlah yang hak, hanya Islamlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyam bainahum. Tidaklah berselisih orang-orang ahlul kitab setelah mereka memperoleh ilmu pengetahuan, melainkan karena kedengkian di antara mereka. Kalau kita belah dadanya, hatinya mengakui kebenaran Islam, tapi karena tahassud, kedengkian, iri hati, maka mereka tidak mau menerima Islam. Mereka berharap Nabi terakhir itu akan lahir dari keturunan Bani Israel. Berita akan datangnya Nabi terakhir sudah sampai kepada mereka. Di dalam Taurat dibicarakan, di dalam Zabur dibicarakan, dalam Injil dibicarakan. Bahkan ayat mengatakan mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Karena namanya sudah berkibar dalam kitab suci sebelumnya. Lalu kemudian kenapa mereka berputar arah? Kenapa mereka tidak mengakui? Karena ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al. Ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lahir dari kalangan Bani Israel, tapi lahir dari kalangan Bani Ismail. Apa bedanya Bani Israel dengan Bani Ismail? Nah, ini perlu kita mengkaji sejarah. Sebenarnya kita dengan mereka satu ayah. Ayah kita adalah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim punya istri namanya Sarah. Tapi Sarah tidak kunjung diberi Allah anak keturunan. Nah, ketika berangkat dari Mesir, Ibrahim alaihi salam dihadiahi oleh Raja Mesir seorang budak. Namanya Hajar. Maka sesampai di Kan'an, Kan'an itu adalah Baitul Maqdis sekarang, Palestina sekarang, dulu namanya Kan'an. Atas saran Sarah istrinya, "Bang, nikahilah budak kita itu. Karena kita belum punya anak, mana tahu Allah ngasih rezeki dari budak itu nanti." Maka Nabi Ibrahim menyetujui saran daripada Sarah istrinya. Maka Hajar dimerdekakan. Hajar tidak lagi seorang budak, sudah merdeka, lalu dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam.
kembali qadarullah wa ma syaa fa'al. Begitu menikah langsung berhasil Hajar hamil dan kemudian melahirkan Ismail alaihissalam. Ya. Nah, kecenderungan wanita cemburu. Kalau nggak cemburu nggak wanita namanya. Jadi kalau istri bapak-bapak di rumah cemburu itu wajar, ya. Wanita. Kalau nggak cemburu nggak wanita namanya. Nah, maka untuk mengobati cemburu itu, untuk mengatasi goncangan rumah tangga, Allah memerintahkan kepada Ibrahim supaya mengungsikan istri mudanya dengan bayi kecilnya. Kemana? Ke Bakkah. Ya, Bakkah itu Mekah sekarang. Nah, maka ditinggalkanlah Hajar dengan bayi kecilnya Ismail alaihissalam. Nah, barulah kemudian Sarah juga hamil melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub biasa berjalan malam. Dikasih gelar oleh malaikat Jibril Israel, artinya orang yang suka berjalan malam. Anak cucu Ishak disebut dengan Bani Israel. Anak cucu Ismail disebut dengan Bani Ismail. Nah, di sini perpisahan kita. Ya, di sini bertupangnya kita. Nah, mereka berharap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir ini lahir dari Bani Israel. Tapi kenyataan berbicara lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari Bani Ismail. Apa kata mereka? Muhammad itu ibunya Ismail. Ismail itu ibunya Hajar. Hajar itu kan baru kemarin sore. Nggak sama dengan kita. Kita berdarah biru. Kita ini orang ningrat. Ya, kata mereka. Masa sih kita ngakui orang yang baru kemarin sore? Kan mantan budak itu ibunya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi karena iri mereka, karena dengki mereka, mereka tidak mengakui agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan Nabi Muhammad yang membawa, sejak Nabi Adam itu sudah Islam agama. Nabi Muhammad cuma melanjutkan saja. Nah, demikian ceritanya. Ya, itu yang dimaksud oleh Allah, ya, bahwa tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Selanjutnya, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, sekarang ada di antara kaum muslimin mau pencitraan, ya, mau ngambil muka, bahasa Sumatera Utara, angkat telur, ya, sehingga mereka kemudian merevisi ayat ini. Itulah orang-orang JIL, Jaringan Islam Liberal, yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara. Bahwa Ali Imran surah 3 ayat 19, ayat ini terlalu radikal. Telah meretakkan kerukunan antar umat beragama. Maka saatnya ayat ini direvisi, dirubah, diganti. Bayangkan. Mereka menyiapkan pengganti, inna dina indallahil hanafiyah. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama yang lurus, bukan lagi Islam. Nah, itu baru koma. Lanjutannya, agama yang lurus bukan hanya Islam. Katolik, Protestan juga agama yang lurus. Hindu, Buddha juga agama yang lurus. Endingnya, jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Semua agama benar. Itu endingnya. Nah, ini dikatakan pluralisasi agama. Nah, jadi jangan heran kalau Menteri Agama kita ngajak Natal bersama, karena beliau termasuk JIL. Ya, saya punya
50 orang tokoh jil di Indonesia, termasuk nama beliau. Ya, nah, maka jangan heran beliau ngajak Natal bersama, karena menurut keyakinan jil semua agama benar, jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Jadi ayat ini sudah direvisi. Ya. Nah, kalau dalam keyakinan kita satu huruf saja diingkari ayat Allah, kafir. Ya, mohon maaf, kita bukan mengkafirkan orang ya. Ini ancaman. Ya, satu huruf saja, jangankan satu ayat, satu huruf saja ayat Allah diingkari, diganti-ganti, dirubah-rubah, terancam kafir. Kita berlanjut ke ayat selanjutnya, ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Agama selain pada Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi, karena agamanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tentang din. Yang dimaksud din adalah dinul Islam. Selain pada dinul Islam, kita tidak mengkajinya. Lalu tentang tingkatan din ini merujuk kepada hadis sahih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim, ya. Hadis sahih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an diriwayatkan oleh Muslim. Qala, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, kenal dengan Umar? Siapa Umar? Khalifah yang kedua. Siapa lagi Umar? Mertuanya Nabi, ya. Jadi Umar itu adalah mertuanya Nabi, beliau khalifah yang kedua. Berkata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Di antara kita duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idz tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, syadidu bayadid thiyabi, sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Ini menunjukkan bukan orang jauh. Kalau orang jauh pasti bajunya kusut, pasti rambutnya kusut, bajunya kumal. Kalau orang dari jauh, ini sangat rapi, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Lalu namun demikian la yura alaihi athrus safar, ya, tidak ada bekas perjalanan jauh pada dirinya. Namun wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak satu pun di antara kami yang mengenalnya. Nah, ini yang mengherankan. Kalau dia bukan orang jauh, tentu di antara kami ada yang mengenal. Enggak satu pun yang mengenalnya. Berarti orang jauh. Kalau orang jauh, kenapa rambutnya tidak kusut, bajunya tidak kumal? Lalu hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan dua lututnya di kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat banget, berhadap-hadapan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha, kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrab banget orang ini. Itu cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sinilah sumbernya din itu bertingkat-tingkat.
Tingkat pertama namanya Islam. Islam itu juga bahasa Arab. Tasrifnya berasal dari aslama, yuslimu, islaman. Artinya orang yang menyerah, orang yang tunduk dan patuh. Ya, itu arti daripada Islam. Ya, arti secara lughah Islam itu adalah orang yang menyerah, orang yang tunduk dan patuh. Nah, secara istilah Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Penyerahan diri dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dan patuh dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Nah, itu yang dikatakan Islam. Tunduk dan patuh dengan tauhid. Jadi orang yang tidak bertauhid tidak bisa dikatakan Islam. Ya. Kemudian inqiyad, tunduk patuh, ya, dengan ketaatan. Semua yang diperintahkan Allah dia taat, yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Kalau ada yang tidak taat, itu tidak bisa dikatakan Islam. Dan kemudian berlepas diri, menjauhkan diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, selanjutnya kembali kepada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini hadis ini bersambung terus. Waqal, orang asing tadi bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa sih? Kata orang asing tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu Anda harus bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain pada Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain daripada Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, Anda harus mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, Anda harus membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, Anda harus mempuasakan bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, Anda harus menunaikan ibadah haji ke Makkah jika Anda telah mampu ke sana. Selesai Nabi menguraikan tentang rukun Islam, orang asing itu berkata, "Qal saddaqta." Ya. Engkau benar, hai Muhammad, kata orang asing. Wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaqu. Kami heran kepadanya. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini orang benar bertanya atau ngetes ini? Ya. Ini yang mengherankan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang rukun iman itu, rukun Islam itu, nah, ini pernah kita sampaikan, ini boleh kredit, tidak harus cash. Ya, rukun Islam yang 5 itu boleh kredit, tidak harus cash. Ada seseorang, dia kafir atau non muslim bahasa halusnya, lalu dia mau masuk Islam, cukup satu saja, apa? Syahadat. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka kita sering mendengar dia diajarin bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah, dia telah muslim. Walaupun baru satu rukun Islam yang dilakukannya. Dia belum sholat, dia belum zakat, dia belum puasa, dia belum haji. Tapi Islamnya sudah sah. Kapan dia wajib sholat? Kalau azan sudah berkumandang.
Nah, baru dua. Puasa nggak perlu. Kapan dia puasa? Ketika Ramadan sudah datang. Nah, baru dia puasa. Baru tiga. Zakat belum perlu. Kapan dia berzakat? Kalau hartanya sudah senisab atau sudah di bulan Syawal zakatul fitri. Nah, sudah empat zakat. Haji belum. Kapan dia haji? Kalau dia sudah mampu ke sana, ke Makkah. Nah, itu saya katakan, rukun Islam yang 5 boleh kredit, tidak harus cash. Dan saya yakin kita yang hadir ini belum semuanya haji toh. Nah, maka apakah kurang Islam kita? Enggak, Islam kita sudah cukup. Ya. Nah, itu menunjukkan rukun Islam boleh kredit. Ini tingkatan pertama, Islam. Tingkatan yang kedua, iman. Ya. Di atas Islam itu iman. Ya. Iman itu dari amana, yu'minu, imanan. Ya. Artinya percaya, meyakini. Ya. Itu secara lughah, secara bahasa. Namun iman yang menurut istilah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa takriru bil lisan, mengucapkan dengan lidah, kemudian wa'mal bil arkan, mengamalkan dengan anggota. Itu pengertian iman secara bahasa. Kemudian rukun iman itu ada 6. Kembali hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, riwayat Muslim. Ya. Orang asing tadi kembali bertanya. Ya. Waqal, dan dia bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Beritakan kepadaku tentang iman. Ya. Iman itu apa sih? Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi." Anda harus meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa malaikatihi, dan meyakini, mempercayai malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, Anda harus juga percaya kepada kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, Anda juga harus percaya kepada utusan Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan Anda juga percaya kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrih, Anda juga harus percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, dia takwa, hutan panjang pembahasan kita sudah sampai kepada rukun iman yang ke-6 tentang qadar. Kembali orang asing itu berkata, "Sadaqta, engkau benar ya Muhammad." Nah, kalau rukun Islam 5 tadi boleh kredit, rukun iman yang 6 ini nggak boleh kredit, wajib cash. Ya. Kalau sudah beriman kepada Allah, sekarang juga wajib beriman kepada malaikat. Sekarang juga wajib beriman kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada hari akhirat, dan kepada qadar baik dan buruk. Nggak boleh kredit. Saya percaya kepada Allah saja deh. Malaikat belum, nggak bisa. Berarti orangnya belum beriman. Nah, itulah sebabnya ketika ada orang Arab Badui ngaku-ngaku beriman, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ke Al-Hujurat surah 49 ayat 14. Al-Hujurat surah 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami juga telah beriman kok. Ya, ngaku-ngaku beriman.
Kul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman, Mas. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Jadi orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Ya, karena tingkatan Islam itu tingkatan paling bawah. Di atasnya iman. Jadi orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Paham sampai di sini? Jadi kalau di masjid ada yang kehilangan sendal, berarti orangnya baru Islam, belum beriman. Baru Islam orangnya, belum beriman. Ya. Dia belum percaya kepada malaikat, bahwa malaikat memperhatikannya. Dia tidak tahu ya dengan kitab, tidak tahu dengan Rasul, dia baru Islam. Nah, inilah Arab Badui ketika ngaku-ngaku beriman ditegur oleh Allah. Kamu belum beriman, kamu baru Islam. Ya. Nah, jadi qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'ah innallaha ghafurur rahim. Kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, ya, kami telah Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dan itu pula sebabnya kenapa ayat puasa itu bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Orang Islam tidak wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Orang yang beriman. Ayatnya jelas, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi orang Islam belum beriman, nggak kuat puasa, maka nggak dipanggil untuk puasa orang Islam. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya, orang berimanlah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu keutamaan iman daripada Islam. Ya, selesai tingkatan yang kedua. Sekarang berlanjut. Tingkatan yang ketiga, ya, saya bacakan yang di belakang mungkin kurang jelas. Ihsan. Ihsan itu tasrifnya ahsana, yuhsinu, ihsanan. Artinya berbuat baik. Itu arti daripada ihsan. Nah, selengkapnya ihsan itu juga merujuk kepada hadis sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, riwayat Muslim. Hadisnya tadi juga, tapi berlanjut. Ya, lanjutan hadis itu, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ini nanya mulu ini orang. Ya, sudah nanya Islam dijawab oleh Nabi. Nanya lagi iman dijawab oleh Nabi. Nanya lagi ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa sih? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Siapa yang sudah pernah lihat Allah? Kalau ada saya kasih hadiah. Semuanya belum ya? Nah, maka ka'annaka, seakan-akan Anda telah melihat Allah. Karena Nabi tahu kita tidak bakal melihat Allah di dunia ini. Maka ka'annaka, seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak.
Kalau memang kalian belum pernah melihat Allah, yakinilah Allah selalu melihat Anda. Ya. Jadi kita tidak terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Kalau sudah ihsan ini, jangankan sendal emas ditaruh di luar itu nggak bakal hilang. Ya. Karena dia tahu dia sedang diperhatikan oleh Allah. Kalau dia ambil itu punya orang lain, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Tidak akan ada korupsi. Tidak akan ada pemalakan liar. Sudah ada pemalakan jinak, mau pemalakan liar. Tidak akan ada pungli. Sudah ada pungutan jinak, tapi nggak cukup. Mau pungutan liar. Inilah dahsyatnya serakah. Kata Nabi SAW, ketika 2 ekor serigala dilepaskan kepada rombongan kambing yang banyak, itu belum terlalu berbahaya. Ya. Belum terlalu berbahaya dibandingkan orang yang serakah. Ya, ketika dihadapkan kepada harta dan kepada keagungan agamanya. Nah, maka jangan heran kalau sekarang kita melihat orang yang serakah, dia tidak mencukupkan gajinya. Ya. Gunung digunduli, hutan dipalak, laut dikeruk, sudah di pagar bambu juga dikeruk. Apa gitu orang yang serakah? Padahal Belanda 350 tahun menjajah kita, enggak mengunduli hutan. Tapi orang kita 80 tahun kita merdeka, lautan dikeruk, hutan digunduli, maka terjadilah banjir bandang karena serakahnya manusia. Kenapa? Mereka belum ihsan, mereka baru Islam, iman tak ada tak belum. Ya, wallahu a'lam. Tapi orang yang sudah Islam, sudah beriman, apalagi sudah ihsan, dia hanya akan mengambil miliknya sendiri. Dia tidak akan mengambil milik orang lain. Karena dia malu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau memang kalian tidak melihat Allah, yakinilah Allah itu melihat Anda. Ini pertanyaan berlanjut, tapi ini tidak menyangkut lagi pelajaran kita. Nah, jadi setelah 3 tingkatan ini, ya, barulah orang ini naik ke puncak, yaitu takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu adalah orang yang bertakwa. Mustahil orang itu bertakwa kalau belum melalui 3 tangga ini, Islam, iman, ihsan. Mustahil. Ya, ya paling baru masjidnya bertakwa, orangnya belum tentu. Ya, kalau belum melalui 3 tangga ini. Lalu dulu Islam, beriman sempurna, kemudian ihsan, baru sampai kepada takwa. Lalu dilanjutkan cerita oleh Umar bin Khattab tadi. Tsumman talaqa falabithtu maliyan tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qal fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian laki-laki tersebut, kata Umar, segera pergi. Aku pun bengong, terdiam, kata Umar. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Ya, kata Nabi SAW, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah anda tadi yang bertanya itu? Qal, jawab Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu ya Rasul. Lalu kata Nabi SAW, dia adalah Jibril
yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi itu bertanya adalah Jibril yang mengajarkan agama kalian kepada kalian. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tayalisi, Ibnu Hibban, Abu Ya'la Al-Ajuri, Al-Baghawi, dan Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini sangat mutawatir. Kembali kita lanjutkan tentang ihsan. Ya. Intinya ihsan meyakini bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ke At-Taghabun. At-Taghabun surah 64 ayat 4. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimum bidzatis sudur. Dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui apa saja yang ada di langit, mengetahui apa saja yang ada di bumi, dan mengetahui apa saja yang kamu rahasiakan. Ya, kita ngumpet masuk ke dalam kamar, itu terlihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengetahui apa yang kamu nyatakan. Dirahasiakan, dinyatakan, itu podo wae bagi Allah. Sama saja bagi Allah. Ya. Bahkan wallahu alimum bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui segala isi hati. Jangankan berbuat, baru berencana, baru berprogram, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sangat dekat dengan kita. Jadi ketika Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersamamu dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, yang dimaksud adalah pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, bukan zat Allah. Karena zat Allah istiwa di arasy. Ya. Allah itu istiwa di arasy. Nanti sampai pembahasan kita kepada tauhid asma wa sifat, ya. Istiwa salah satu sifat Allah, Allah istiwa di arasy. Namun pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya, pengawasannya, wa huwa ma'akum, bersamamu kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, tidak luput daripada pendengaran dan penglihatan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai tingkatan din, kita sampaikan lagi pertanyaan malaikat tadi yang kita tinggalkan. Qal, orang asing tadi bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepadaku tentang kiamat. Ya, tentang kiamat. Di sini baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab dengan sempurna. Apa kata beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Masya Allah, indahnya bahasa Nabi. Ya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Inilah orang sastra. Nggak sama dengan kita. Kita ketika ditanya orang, kalau kita nggak tahu gua. Ini singkat jawabannya ya, nggak tahu gua. Tapi Rasulullah tidak begitu menjawabnya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya itu sama. Ini bedanya bahasa sastra dengan bahasa biasa. Kalau bahasa biasa singkat, padat, ringkas. Tapi kalau bahasa sastra memutar-mutar. Ya, tapi itulah keindahan bahasa. Padahal Nabi tidak sekolah, Nabi tidak belajar, tapi sastra beliau sangat tinggi. Nah, apa jawab beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.
Qal, orang asing tadi bertanya lagi, "Ah, kalau begitu, fa akhbirni an amaratiha." Kalau tidak tahu tentang kiamat, terangkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kalau tanda hari kiamat, Nabi bisa menjawab. Qal, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ya, di antara tanda sudah dekatnya hari kiamat, satu, bahwa seorang ibu telah melahirkan tuannya. Seorang budak telah melahirkan tuannya. Nah, mudah-mudahan nggak puyeng ya. Masa sih budak melahirkan tuan? Nah, para ulama mengatakan ada dua makna dari hadis ini. Makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki benar-benar seorang budak melahirkan tuannya. Bagaimana ceritanya? Ketika terjadi perang antara muslim dengan kafir, lalu umat Islam menang. Ya. Kalau umat Islam menang, akan ada harta rampasan. Akan ada orang ditangkap. Ya. Maka kalau laki-laki ditangkap dijadikan tawanan. Kalau perempuan ditangkap dijadikan budak. Nah, kemudian budak itu ketika dinikahi oleh orang yang merdeka, lahir anak. Anaknya itu merdeka. Anaknya tidak ikut jadi budak karena anaknya ngikut bapaknya. Ibunya tetap budak, tapi anak yang dilahirkannya merdeka. Ini yang dikatakan budak melahirkan tuannya. Ini makna hakiki. Makna yang sebenarnya. Yang kedua, ada makna majazi. Makna majazi bahasa Arabnya kinayah, sindiran. Kata orang Minang, bahasa malereng. Ya, apa tuh maksudnya? Setelah azan Isya, insyaallah. Silakan muadzin. Ya. Apa makna majazi? Atau bahasa sindiran? Atau bahasa malereng? Maksudnya, ibunya bukan budak, tapi diperbudak oleh anaknya. Ya. Dari kampung, anaknya merantau ke Jakarta. Apakah kampungnya di Jawa, kampungnya di Sumatera, sama saja. Alhamdulillah sukses. Anaknya menjadi jutawan, menjadi milioner, ya, jadi kaya. Nah, memang dikirim uang pulang kepada ibunya, tapi dia sudah jarang pulang, sibuk. Maka yang namanya naluri seorang ibu, anak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakurang, rindu dendam dari hati nggak tertahankan. Maka orang tuanya datang ke Jakarta. Rindu dengan anak sekalian melihat cucu. Sesampai di Jakarta, cuma 2-3 hari, orang tua mulai nggak betah. Mau pulang lagi. Apa kata si anak? Ngapain ibu pulang? Kan ada cucu. Dari kita nyari pembantu, apa ujungnya tuh? Daripada kita cari pembantu, ibu aja jadi pembantu saya. Itu yang tidak disebut. Jadi dia sudah memperbudak ibunya. Nah, ini yang dikatakan budak melahirkan majikannya. Jadi ibunya dia perbudak, lalu dia menjadi majikan. Terlepas atas kemauan ibu atau kemauan si anak. Kadang-kadang anak tidak menyuruh, tapi maunya ibu seperti itu. Itulah yang banyak terjadi pada hari ini. Ini sepanjang ibunya masih bertenaga. Ketika ibunya sudah sakit-sakitan,
Sudah mulai lemah, nah, maka ibunya mulai diantarkan ke panti jompo. Hati-hati yang masih punya orang tua, jangan jadikan orang tua sebagai budak. Ini tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya. Tidak semua jawaban Nabi ini kita sampaikan karena keterbatasan waktu. InsyaAllah nanti di alamatus sa'ah kita akan beberkan tanda-tanda hari kiamat ini nanti insyaAllah. Sampai di sini pembahasan kita. Ada pertanyaan silahkan. Seputar tingkatan din. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah. Pada dasarnya, ya ini beliau menanya tentang agama Yahudi. Pada dasarnya Yahudi itu bukanlah agama. Yahudi itu adalah suku. Ya, tadi sudah saya katakan dari Nabi Adam agama manusia adalah Islam. Ya, lalu kemudian ada suku-suku lahir daripada neneknya. Yahudi itu terambil daripada kata Yahuda. Yahuda itu salah seorang daripada anak Nabi Yakub yang ikut merencanakan persekusi Yusuf kecil yang membenamkan ke dalam sumur. Yahuda. Nah, maka mereka itu kurang suka disebut dengan Yahudi. Mereka tahu kelakuan nenek moyangnya seperti itu. Maka mereka menamakan negeri mereka Israel. Israel itu adalah gelar daripada Nabi Yakub. Ya, mereka kurang suka disebut dengan Yahudi. Memang Yahudi itu jahat. Ya, itulah sekarang kita lihat ya di Gaza bagaimana mereka mempersekusi saudara-saudara kita Arab Palestina. Ya, jadi Yahudi itu bukanlah agama tapi suku yang kemudian dijadikan nama agama, agama Yahudi, agama Nasrani seperti itu. Berawal daripada kebencian mereka terhadap Islam, kedengkian mereka terhadap Islam. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain? Ya, silakan Pak. Betul. Ya, ya. Baik, itu saja. Ya. Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud membawa tauhid, sudah Islam, sudah iman. Ya. Lalu seiring perjalanan waktu, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Disebabkan kedua orang tuanya lah anak itu berpindah kepada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, pertanyaan sekarang, apakah manusia perlu mengulang syahadatnya? Sepanjang dia tidak murtad, dia tidak perlu mengulang syahadatnya. Karena dia telah bersyahadat ketika berada di alam roh. Ya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian? Semua kita sepakat menjawab. Qalu, mereka menjawab, "Bala, engkau Rabb kami. Syahidna, kami bersaksi." Maksudnya kami bersyahadat. Ya, ini syahadat di alam roh. Syahadat di alam roh sudah cukup sepanjang tidak murtad, tidak perlu bersyahadat lagi. Kecuali sudah murtad atau masuk kepada nawaqidus syahadatain, sudah lewat pelajaran kita, ini perlu bersyahadat lagi. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha